saya mau bicara tentang kesetiaan dengan satu tema, yaitu kesetiaan membuahkan kebaikan atau kesetiaan membuahkan berkat. Di dalam Lukas pasal 1 ayat yang ke-6. Kita baca ayat yang ke-5. Pada zaman Herodes Raja Yudea adalah seorang imam yang bernama Zakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabet. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Kita dibawa oleh Lukas untuk memahami tentang kelahiran Yohanes Pembaptis. Di sini kita melihat latar belakang dari Yohanes Pembaptis. Jadi Yohanes Pembaptis ini anak hamba Tuhan, saudara. Zakaria dan Elisabet ini adalah pasangan hamba Tuhan. Dan yang menarik perhatian saya, walaupun di sini tidak disebutkan, dikatakan bahwa Zakaria dan Elisabet ini setia melayani Tuhan dari sejak muda sampai usia lanjut. Hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, tahun demi tahun, mereka melayani sesuai dengan tugas yang diberikan kepada mereka. Dan ada satu kekurangan mereka, yaitu mereka tidak punya anak. Tentu saudara, mereka pasti ingin memiliki anak. Dan mereka berdoa untuk itu. Namun saudara-saudara, itu tidak menghalangi mereka untuk setia. Di dalam bahasa Inggris dikatakan bahwa mereka mentaati perintah-perintah Tuhan dengan faithfully, dengan setia. Jadi kita di sini melihat salah satu contoh dan salah satu sebab mengapa Tuhan mempercayakan Yohanes Pembaptis kepada kedua suami istri ini. Ternyata mereka ini setia. Yohanes Pembaptis tidak main-main, tokoh yang luar biasa. Kelahirannya itu sudah dinubuatkan. Di Yesaya, di Zakaria, utusan yang mendahului Mesias. Jadi Yohanes Pembaptis ini tokoh yang besar. Bahkan Tuhan Yesus berkata, dari semua orang yang lahir dari wanita, tidak ada yang lebih besar dari Yohanes Pembaptis. Walaupun dia cuma singkat pelayanannya. Karena dia punya tugas yang penting, yaitu dia membuka jalan untuk Mesias. Dia yang memelopori, perintis. Nah saudara, apa yang menyebabkan Elisabet dan Zakaria diberkati? Pada akhirnya mereka menerima jawaban doa mereka. Dan bukan main-main saudara-saudara. Tuhan mempercayakan seorang tokoh yang besar, yaitu kesetiaan mereka. Mereka setia melayani Tuhan dari muda sampai tua. Dan memang saudara-saudara, Tuhan melawat mereka pada waktu Zakaria sedang melayani Tuhan. Sedang melakukan tugas keimamannya. Malaikat muncul dan memberitakan kelahiran daripada Yohanes Pembaptis. Nah ini sebabnya kesetiaan itu tidak sia-sia. Walaupun kesetiaan itu seringkali seperti tidak kelihatan, tidak spektakuler. Nah, sekarang ini kan orang lagi berupaya mengejar hal-hal yang spektakuler, yang hebat, yang eksplosif. Nah, itu yang dikejar. Tapi jangan sampai salah ya. Bukannya hal itu tidak penting, tapi kembali kepada firman. Tuhan itu menilik kesetiaan. Dan pekerjaan Tuhan itu ditopang oleh orang-orang yang setia. Amin. Sekarang kita mau melihat apa sih sebenarnya kesetiaan itu. Saya tidak bicara Alkitab, tapi saya bicara dulu Kamus Besar Bahasa Indonesia. Apa yang dikatakan kesetiaan? Jadi ini yang dimengerti oleh orang awam. Saya tidak bicara hal rohani, tapi orang awam pun mengerti apa itu kesetiaan. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dikatakan, pertama, kesetiaan itu adalah satu bentuk kepatuhan, ketaatan. Jadi kesetiaan dan ketaatan ini tidak bisa dipisahkan. Kalau ada orang setia kepada Tuhan, dia pasti juga orang yang taat, yang patuh, bukan pemberontak. Jadi pertama-tama Kamus berkata kesetiaan itu tidak bisa lepas dari patuh dan taat. Makanya kedua hal ini selalu digandengkan setia dan taat. Taat dan setia. Yang kedua, setia itu juga berarti tetap dan teguh hati. Jadi Kamus berkata setia itu adalah tetap dan teguh hati. Artinya tidak berubah, tidak bergeming, persisten. Orang yang setia itu. Tidak sebentar kayaknya semangat tiba-tiba hilang. Tidak tahu di mana. Kemudian muncul lagi. Kemudian hilang lagi. Bukan gitu. Jadi setia ini persisten. Terus. Nah, kata terus ini mungkin bisa mewakili. Yang ketiga, setia itu berarti berpegang teguh kepada pendirian atau janji. Jadi kita sudah punya gambaran yang lengkap tentang kata setia. Jadi orang yang setia itu dia kalau berjanji dia akan tepati. Amin.
Sebab itu dikatakan Allah adalah Allah yang setia. Sebab Allah tidak pernah tidak menepati janji. Setiap titik koma akan digenapi. Jadi setia itu juga berarti kita menepati janji, dapat dipercaya. Kalau mau mempercayakan seseorang, cari orang yang setia. Jangan cari orang yang hebat. Orang yang hebat kalau tidak setia percuma. Tama-tama harus setia dulu. Jadi kalau saya simpulkan, kesetiaan itu dinyatakan, dibuktikan, diuji dengan waktu. Kita tidak bisa mengatakan kesetiaan itu seseorang yang baru, lalu kita katakan setia, belum. Setia itu harus dibuktikan dengan waktu. Makanya dalam firman Tuhan ada perkataan, orang yang baru masuk iman jangan diangkat. Ini Alkitab, karena belum terbukti. Jadi kita harus melihat dulu kesetiaannya sampai di mana. Kesetiaan itu diuji dengan waktu. Nah sekarang saya bicara tentang kebalikan dari kata setia. Kebalikan dari kata setia, firman Tuhan memakai kata berubah setia. Kalau saudara lihat di dalam Alkitab, kata ini muncul kurang lebih 23 kali. Istilah berubah setia. Berubah setia ini artinya orang yang tadinya seperti setia, tapi tiba-tiba dia tidak setia. Kesetiaannya berubah. Nah ini saudara sebagai lawan dari kata setia. Saya beri 2 contoh. Yang pertama adalah Raja Uzia. Firman Tuhan mencatat raja ini berubah setia. Tadinya dia seorang yang takut akan Tuhan. Seorang yang baik, yang beribadah dengan baik, saudara. Namun firman Tuhan mencatat ketika dia sudah menjadi kuat, dia menjadi tinggi hati, dan kemudian dia berubah setia. Dan dia masuk ke dalam bait suci untuk mempersembahkan ukupan yang sebenarnya itu tidak diperbolehkan. Ini tugas imam. Walaupun dia raja sehebat apapun, tapi dia tidak boleh. Zaman dulu itu dipisah, urapan raja, urapan imam, urapan nabi itu lain. Uzia diurapi sebagai raja tapi tidak diurapi sebagai imam. Mungkin dia pikir karena saya sekarang kuat disegani siapapun, tidak ada yang berani kepada saya. Lalu dia masuk ke bait suci, dia mempersembahkan ukupan saudara-saudara. Maka muncullah imam-imam yang tegas dikatakan. Keluar, kamu tidak berhak di sini. Ini bukan wewenangmu. Dan Uzia begitu digitukan, marah dia. Marah, mungkin dia sudah bermaksud untuk membunuh atau apa. Tapi Tuhan turun tangan, saat itu dia kena kusta. Dia sendiri malu lalu dia menyingkir dan diasingkan sampai matinya. Berubah setia. Sudah hati-hati, kekuatan, kejayaan, kehebatan ini bisa membuat hati manusia berubah. Kalau kita tidak menjaga hati kita, kalau kita tidak berhati-hati. Lalu contoh yang kedua adalah kebalikan, Raja Ahaz. Lalu Raja Ahaz itu bukan raja yang baik memang sebenarnya. Dan firman Tuhan mencatat Ahaz ketika dia dalam keadaan terdesak, dia makin berubah setia. Jadi dasarnya sudah tidak setia, tapi karena dia terdesak, didesak oleh musuh, dia gak mampu berbuat apa-apa, lah dia makin meninggalkan Tuhan, makin berubah setia. Kadang-kadang kepepet bisa membuat orang tidak setia. Saya akan melihat bersama-sama apa sih, bagaimana sih Tuhan itu menanggapi kesetiaan kita ini. Apa yang disediakan Tuhan bagi orang-orang yang setia. Bagaimana Tuhan memperlakukan orang-orang yang setia. Yang pertama saudara-saudara, dikatakan bahwa Tuhan mencari orang yang setia. Mari kita baca ayatnya, Amsal 19:22 dan Amsal 20 ayat yang ke-6. 19:22, sifat yang diinginkan pada seseorang ialah kesetiaannya. Lebih baik orang miskin daripada seorang pembohong. Amsal 20 ayat yang ke-6. Banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia, siapakah menemukannya? Kita lihat di sini, orang yang baik tidak banyak sebenarnya di dunia ini, tapi masih banyak. Tetapi orang yang setia jarang. Ini firman Tuhan. Tuhan berkata, di mana mendapatkan orang yang setia? Dengan lain kata, saya boleh katakan bahwa Tuhan mulai dulu sampai sekarang dia masih mencari. Sampai sekarang pun Tuhan masih mencari di antara umatnya, di antara hamba-hambanya, di antara pelayan-pelayan, di antara orang-orang yang sudah ditebus. Siapa orang yang setia? Siapa? Di mana gerangan orang yang setia? Jadi Tuhan mencari. Dan sebelum saya bicara lebih jauh, kita coba lari sejenak kepada Lukas 16 ayat 10. Kita mau lihat bagaimana Tuhan mengukur kesetiaan. Lukas 16 ayat 10 berkata demikian. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar.
Dan barang siapa tidak benar atau tidak setia dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar dan tidak setia juga dalam perkara-perkara besar. Kita melihat bahwa Tuhan itu ternyata mengukur kesetiaan itu bukan dari hal-hal yang besar, hal-hal yang spektakuler. Keliru. Tuhan mengukur itu justru hal-hal yang sepele, yang kecil. Ya, makanya jangan sepelekan. Meskipun cuma kecil itu jangan disepelekan, saudara-saudara. 1 talenta pun Tuhan ukur, dilihat. Tuhan tidak menuntut banyak. 1 talenta, ya dapat 1 talenta, tidak apa-apa. Tuhan tidak mengukur kamu 1 talenta, kamu harus dapat cuan 10 talenta, tidak. Kamu 2 talenta berarti kamu harus 20 talenta, tidak. 1 talenta, ya kamu lakukan dengan setia, mendapat 1 talenta lagi, itu sudah setia. Tuhan ukur kesetiaan itu dari perkara-perkara yang kecil. Daud sebelum dia diangkat, dia bukan gembala yang besar yang menggembalakan ratusan domba, bukan. Dia cuma menggembalakan dikatakan 2-3 ekor domba. Tapi dia setia, saudara. Walaupun cuma 2-3 ekor, dia bela nih sungguhan. Dia bela, dia pertaruhkan hidupnya. Dan Tuhan angkat dia menjadi gembala dari seluruh umat Israel. Jadi saudara-saudara, inilah yang pertama-tama saya lihat di dalam Alkitab, bahwa Tuhan mencari orang yang setia. Yang kedua, Tuhan memberkati orang yang setia. Amsal 28 ayat yang ke-20, orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat. Tetapi orang yang ingin cepat menjadi kaya tidak akan luput dari hukuman. Semua orang ingin kaya, tapi jangan ingin cepat-cepat. Dan kekayaan itu karunia dari Tuhan. Banyak orang karena ingin cepat kaya malah ingin cepat-cepat untung malah buntung. Tetapi saudara setialah. Saudara jadi orang yang dapat dipercaya. Orang yang setia. Bahasa Inggris berkata faithful man shall abound with blessings. Orang yang setia akan limpah dengan berkat-berkat. Dikatakan orang yang setia itu akan mendapat banyak berkat. Berkat apa? Saudara akan menerima kepercayaan. Kepercayaan dari manusia dan terlebih kepercayaan dari Allah. Coba saudara dalam dunia dagang, kalau saudara setia, dapat dipercaya, pasti orang itu akan senang berhubungan dengan Anda. Tapi kepada orang-orang yang tidak dapat dipercaya, ya yang track recordnya jelek, orang tidak akan berani. Tapi orang yang mau benar-benar bekerja tidak akan kontak dengan orang yang demikian. Tidak bisa dipercaya, gimana mau diajak kerjasama? Jadi kepercayaan itu mahal, saudara-saudara. Orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat. Kalau kita menjadi orang-orang yang dapat dipercaya, artinya orang-orang yang setia. Saudara jangan khawatir, berkat yang akan mengejar saudara. Saya ambil 2 contoh, yang pertama Musa. Musa ini juga orang yang setia. Di dalam Keluaran 3 ayat 1 berbunyi demikian, adapun Musa ia biasa menggembalakan kambing domba Yitro mertuanya imam di Median. Kata biasa di sini bukan biasa. Kata biasa di sini mengandung arti 40 tahun. 40 tahun Musa itu menggembalakan domba mertuanya. Dia setia, setiap hari dia menggembalakan domba. 40 tahun, bayangkan orang 40 tahun habis di padang gurun. Kira-kira Musa sudah enggak gimana? Kalau dulu mungkin dia ganteng, gagah. Mungkin 40 tahun kemudian dia sudah, ya. Namun justru di situ Tuhan melihat kesetiaan Musa. Dan Tuhan mempercayakan perkara-perkara yang besar kepada Musa. Rasul Paulus dipercaya pelayanan yang besar itu bukan tanpa sebab. Dia berkata bahwa Tuhan menganggap aku setia. Di dalam Timotius dia berkata, Tuhan menganggap aku setia dan dia adalah orang yang setia, saudara. Jadi kesetiaan inilah yang membuat Rasul Paulus dipercaya oleh Tuhan. Dengan pelayanan, dengan hal-hal yang luar biasa. Dan yang ketiga, tentang kesetiaan. Nah ini yang luar biasa. Tuhan setia kepada orang yang setia. Coba kita baca ayatnya, Mazmur 18 ayat 26 dan ayat yang ke-27. Mazmur 18 ini ditulis 2 kali di dalam Alkitab. Di Mazmur 18 juga di 2 Samuel 22. Jadi ayat yang kita baca ini tercantum 2 kali dalam Alkitab. Ayat yang ke-26 berkata demikian, terhadap orang yang setia engkau berlaku setia. Terhadap orang yang tidak bercela, engkau berlaku tidak bercela. Terhadap orang yang suci, engkau berlaku suci. Tetapi terhadap orang yang bengkok, engkau berlaku belat-belit. Kalau kita setia itu Tuhan itu tahu loh. Sebaliknya kalau kita tidak setia Tuhan juga tahu.
saudara tidak setia kepada pernikahan, saudara main serong di belakang, saudara pikir Tuhan tidak tahu. Tuhan tahu. Saudara, Tuhan juga tahu kesetiaan, siapa yang setia itu Tuhan tahu. Makanya dikatakan kepada orang yang setia, engkau juga berlaku setia. Ini lain dengan di Timotius. Mungkin saudara yang pinter Alkitab lalu saudara membantah. Di Timotius kan dikatakan meskipun kita tidak setia, Tuhan tetap setia. Wah saudara-saudara, ini lain ya. Kalau di Timotius itu bicara karakter. Kalau karakter Tuhan itu tidak berubah memang. Jadi karakter Tuhan itu tidak berubah. Kita memang tidak setia, tapi karakter Tuhan yang setia ini tidak bisa berubah. Tapi di dalam perbuatannya, di dalam dia menyatakan, menggenapkan janjinya, itu dia akan menggenapkan kepada orang-orang yang setia. Saudara bisa baca Mazmur 33 ayat 4. Tuhan menggenapkan janjinya dalam kesetiaan. Orang-orang yang setia yang akan menerima janji Tuhan itu. Jadi jangan dikacaukan dua ayat ini. Lalu saudara berkata, meskipun aku tidak setia, Tuhan tetap setia. Oh enggak apa-apa, aku dijamin kalau gimana. Nanti dulu. Ini bukan bicara tentang perbuatan Tuhan, ini bicara tentang karakter Tuhan yang tidak pernah berubah. Tapi kita sudah membaca tadi, Tuhan akan setia kepada orang-orang yang setia. Kepada orang-orang yang tidak setia, yang bengkok, belat-belit, Tuhan juga akan belat-belit. Tapi orang-orang yang lurus, yang taat, yang setia, Tuhan juga tidak mempersulit. Tuhan juga tetap akan setia kepadanya. Satu ayat lagi, di dalam Mazmur 145 ayat 18, sekali lagi meneguhkan ayat yang sudah kita baca. Mazmur 145 ayat 18, Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Tuhan dekat. Makanya itu kita semuanya itu harus kita lakukan dalam kesetiaan. Saudara yang sudah berdoa, suka doa pagi, ayo setia doa pagi. Saudara, karena Tuhan itu dekat. Nah saudara, sebab itu mari kita menjadi anak-anak Tuhan yang setia. Orang yang setia pasti mendapat banyak berkat. Saudara. Mungkin orang tidak melihat, mungkin orang tak bisa menghargai kita, tapi ada sepasang mata di sorga yang melihat kesetiaan saudara dan saya. Ayat terakhir saya baca dari 1 Korintus 4 ayat 1 dan 2. Demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah. Yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercayai. Itulah saudara dan saya. Tuhan memberkati.